Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul tempat ini. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang iman memberi kemenangan. Iman memberi kemenangan. Kalau kita perhatikan dari pujian-pujian yang tadi, ada beberapa kali kata kemenangan. Kalau saya perhatikan, ini nggak ada yang janjian dulu sama WL bahwa lagu-lagunya itu ada kemenangan ya. Ini suatu kebetulan yang luar biasa menurut saya. Baik, mari kita buka di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Di Perjanjian Lama halaman 22. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Judul perikopnya, Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Sudah ketemu ya? Nanti kita baca bergantian, saya pasal ayat yang ke-14, Bapak Ibu ayat yang ke-15 dan seterusnya sampai ke ayat 21 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu orang yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanya mereka, mengapa kamu tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini dan ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan akan ada yang mustahil bagimu. 21 sama-sama. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Baik. Di masa sekarang ini kita hidup, Shalom, kita hidup penuh dengan tantangan dan cobaan. Betul ya? Gak ada yang di sini tuh hidupnya biasa-biasa saja, flat gitu ya. Bangun pagi, makan, tidur, ulang lagi gitu kan. Pasti namanya hidup di dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Kadang-kadang kita juga merasa lemah dan terjatuh di saat kesulitan-kesulitan itu terjadi di depan kita. Namun Allah yang kita sembah itu telah memberikan sesuatu yang berharga buat kita, yaitu iman. Itu hadiah yang luar biasa buat kita. Iman itu adalah senjata yang sangat kuat. Ya, kembali saya katakan, iman adalah senjata yang sangat kuat yang memungkinkan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, maupun rintangan maupun cobaan. Itu bisa kita hadapi dengan iman. Dan di dalam Alkitab juga kita menemukan banyak tokoh-tokoh atau cerita-cerita orang yang mengalami kemenangan melalui iman mereka. Ya, mereka menjadi saksi hidup, mereka menjadi kekuatan iman yang mengubahkan kehidupan mereka, bahkan orang-orang yang sekitar mereka. Mereka juga menjadi teladan bagi kita untuk membangun iman yang teguh. Jadi melalui tokoh-tokoh yang kita pelajari di Alkitab juga kita bisa meneladani mereka, mencontoh bahwa iman mereka yang besar, iman mereka yang sungguh dahsyat itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan juga. Lalu iman juga memberikan kemenangan kepada kita dalam segala aspek kehidupan kita, baik dalam menghadapi godaan, menghadapi dosa,
menghadapi kesulitan finansial misalnya. Bahkan dalam memperbaiki hubungan retak juga iman bisa memperbaiki itu, atau menghadapi tantangan yang tak terduga. Jadi hari ini saudara-saudari terkasih, kita akan mempelajari kisah dari firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk memperkuat iman kita. Ya, dari kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana hal-hal yang memberikan kita iman yang kuat. Coba next. Nah, salah satu yang diajarkan dengan berbagai perumpamaan dan contoh di dalam Alkitab adalah tentang iman. Ya. Iman menjadi hal mendasar dalam hubungan dengan Allah dan keberhasilan menjalani kehidupan Kristen. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ada 3 jenis iman yang diajarkan di nats ini, di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Yang pertama yaitu tidak beriman. Jadi ada 3 jenis iman ya. Yang pertama itu adalah tidak beriman. Jadi dengan tegas, kita baca dulu di Matius 17 ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Di sini Yesus menyatakan bahwa hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Jadi pernyataan ini ditujukan kepada mayoritas orang Israel ya, pada masa itu. Orang Israel pada masa itu yang tidak mempercayai Yesus. Padahal kan kita sudah melihat dalam kitab bahwa Yesus itu sudah banyak melakukan mujizat-mujizat, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Jadi sudah banyak mujizat-mujizat yang terjadi, tetapi masih saja banyak orang yang tidak percaya atau yang tidak beriman kepada Yesus. Padahal dengan berbagai mujizat dan tanda-tanda yang Tuhan telah nyatakan, Yesus nyatakan, Yesus itu sudah meneguhkan berita Injil yang disampaikannya, namun ketidakpercayaan itu masih tetap ia dapatkan. Kita diingatkan bahwa ketidakpercayaan dapat menghalangi kuasa Tuhan dalam bekerja dalam hidup kita. Jadi kalau kita tidak memiliki iman atau kita tidak percaya kepada Yesus, itu sudah sudah pasti, bisa dipastikan bahwa Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita tidak memiliki iman, apalagi imannya setengah-setengah atau yang baru tahu doang gitu. Tuhan tidak akan bekerja pada orang yang memiliki iman yang seperti itu. Ketika kita melakukan kuasa dan kasih-Nya, ketika kita mempercayai bahwa Dia adalah sumber kehidupan kekuatan, ketika kita tidak mempercayai Dia bukan sumber kehidupan kekuatan, kita tuh menyempitkan kuasa Tuhan. Ruang bagi Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita tuh sempit ketika kita tidak beriman. Jadi susah buat Tuhan itu untuk menyatakan kuasanya. Tetapi kalau kita beriman atau kita percaya akan kuasa Tuhan, itu kita secara roh itu kita membuka ruang yang sangat besar bagi Tuhan untuk bisa jadi melewati ruang itu, melewati jalan itu, dan menyatakan kuasanya bagi kita. Betul ya? Jadi kalau kita tidak memiliki iman yang percaya, mustahil Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Apalagi kerinduan kita, apapun yang kita inginkan itu tidak akan diberkati atau tidak akan diberikan oleh Tuhan. Namun kita juga diberikan pengharapan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memperkuat iman kita, membangun kepercayaan yang kokoh kepadanya dan melepaskan segala keraguan. Ketika kita percaya sepenuhnya, kita akan melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan pada kehidupan kita.
Lalu poin yang kedua, jenis iman yang kedua adalah kurang beriman. Nah, ini berarti sudah beriman tapi masih yang kadarnya rendah. Mungkin 50%, mungkin di bawah 50%. Ya, kurang berimannya. Di Matius 17 ayat 20a, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Berarti pada saat itu Yesus sudah tahu bahwa sebenarnya mereka itu menyadari bahwa Yesus itu bisa melakukan mukjizat. Tapi tetap di dalam hati mereka itu mereka tidak beriman atau kurang beriman. Makanya dia mengatakan hal itu, karena kamu kurang percaya. Makanya kita lihat kan, anak dari ayah tersebut yang sudah sakit air itu tidak bisa sembuh karena ya dia kurang beriman, sehingga Tuhan tidak bisa menyatakan kuasanya. Bahkan melalui murid-muridnya yang kita tahu sebenarnya murid-muridnya juga sudah banyak menyembuhkan penyakit-penyakit orang gitu. Tetapi pada saat itu murid-muridnya juga bertanya, kok tidak bisa disembuhkan? Jadi ternyata yang menjadi kesalahan itu adalah orang-orang yang pada saat itu kurang percaya kepada Tuhan. Keadaan berikut ini berkaitan dengan iman yang disebut Yesus adalah kurang percaya. Kurang beriman juga kurang percaya, sama artinya. Mengapa setan tidak bisa diusir dan kemenangan tidak terjadi? Rupanya karena kurang beriman. Ya. Keadaan ini menjelaskan sesuatu yang tidak sepenuhnya, atau dengan kata lain masih ada ruang bagi keraguan di dalam hati. Nah, itu tadi yang saya bilang. Kalau di hati kita misalkan ada 100% ini, tidak sepenuhnya kita percaya sama Tuhan, tidak sepenuhnya kita beriman sama Tuhan, sehingga ya Tuhan juga mengerjakannya juga separuh-separuh. Misalkan kadang kita 30%, ya Tuhan akan melakukan kuasanya sebesar itu juga 30%. Karena kan ada air dan terus apa yang kita lepaskan di bumi itu juga terlepas di surga. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu juga Tuhan yang berikan kepada kita. Jadi kalau kita nuntutnya, Tuhan pergumulanku, misalkan utangku, tolong Tuhan lunasi. Tapi kita percayanya hanya cuma 30%. Ya Tuhan cuma lunasi 30% gitu. Jadi kita harus benar-benar percaya, kita harus benar-benar yakin 100%, maka Tuhan juga akan berkarya, bekerja full, kuasanya nyata 100% gitu. Keraguan biasanya muncul karena fokusnya bukan pada apa yang diimani, tetapi mudah terganggu oleh keadaan sekeliling. Ini juga yang bisa menyebabkan kita kurang beriman dari lingkungan sekitar kita, keadaan sekeliling kita gitu. Di saat kita sudah meyakini akan pertolongan Tuhan, kadang-kadang yang namanya pergumulan atau cobaan itu mereka itu ya bukan sesuatu yang baik gitu. Karena kita sudah bergumul, kita sudah beriman, tiba-tiba bukannya pertolongan Tuhan yang kita dapatkan, bukannya mujizat Tuhan yang kita dapatkan, malah datang lagi pencobaan yang baru, datang lagi pergumulan yang baru. Dan di saat itu juga mungkin orang-orang sekitar kita lihat, ih, bapak ibu itu kan udah tiap hari berdoa, tiap hari menyembah, tapi kok kayak keadaannya gitu-gitu aja, malah makin terpuruk gitu. Nah, keadaan seperti itu yang sering membuat kita down, sering buat kita, kok gitu ya Tuhan ya, aku sudah benar-benar serius, tapi ternyata begitu datang cobaan itu menurunkan kadar iman kita. Kita harus tetap fokus, kita harus tetap percaya bahwa iman kita itu harus kita tingkatkan terus supaya Tuhan akan menolong dan memulihkan keadaan kita. Kurang percaya juga mengacu pada ketidakmampuan untuk sepenuhnya mempercayai atau mengandalkan kuasa Allah dalam mengatasi situasi yang sulit atau mustahil bagi manusia. Yesus ingin menunjukkan pentingnya memiliki iman yang kuat dan yakin bahwa Allah
dapat melakukan mujizat yang besar. Ya, kita harus percaya itu, bahwa hanya Tuhan dan Allah yang bisa melakukan mujizat yang besar. Dengan memiliki iman yang kuat, kita juga dapat menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan dan mempercayai bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dengan memiliki iman yang kuat. Kalau iman kita kuat, rasanya susah untuk mempercayai kita akan menerima mujizat. Dengan tidak memiliki iman yang kuat, rasanya tuh kita susah membayangkan keberhasilan kita. Kita susah membayangkan misalnya kita lagi sakit, kita susah membayangkan kesembuhan kita. Tapi dengan iman yang kuat, kita bisa membayangkan, oh nanti aku akan sembuh, nanti aku akan lulus dari pergumulanku gitu. Jadi penting sekali memiliki iman yang kuat. Lalu di poin yang ketiga selanjutnya, nah, iman yang jenis yang ketiga adalah iman sebesar biji sesawi. Sebenarnya masih banyak jenis-jenis iman ya, cuman saya hanya merangkum dalam 3 poin ini. Iman sebesar biji sesawi, itu kan kecil sekali ya. Itu sampai pori-pori jarinya kelihatan, tapi kan kecil sekali. Hanya kayak kecil, batu kecil gitu. Di ayat 20b, Matius 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Yesus sudah memberikan instruksi ataupun tips dan trik. Seandainya kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja gitu, kita dapat melakukan perkara yang mustahil, seperti memindahkan gunung. Tapi ini artinya bukan benar-benar memindahkan gunung ya, konteksnya bukan memindahkan gunung, tapi melakukan sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi dengan iman yang kecil, tapi kita benar-benar percaya. Next. Apa yang menarik dari biji sawi sehingga digunakan Yesus untuk memberi penjelasan tentang iman yang memberi kemenangan? Biji sawi adalah salah satu biji yang terkecil di dunia tumbuhan. Jadi perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa kecil biji itu atau iman kita, itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan iman sekecil biji sawi pun kita memiliki efek yang besar dan menghasilkan perubahan yang signifikan dalam hidup. Biji sawi itu kan kecil ya, tapi kalau dia udah tumbuh jadi pohon, dia itu menjadi pohon yang besar. Bahkan dia bisa hidup di daerah yang keras, yang istilahnya susah untuk bertumbuh, susah untuk hidup. Tapi sesawi ini bisa, walaupun dia kecil tadinya. Benih sesawi bila tumbuh dengan baik akan menjadi pohon yang besar. Sama juga dengan iman kita. Jika kita terus tumbuh dari iman yang kecil itu dan berkembang, percayalah iman kita juga akan menjadi besar. Dengan menjalin hubungan yang erat dengan Allah tentunya, itu melalui doa-doa kita, pembacaan firman, persekutuan kita, itu dapat menguatkan iman kita dari yang kecil menjadi semakin besar. Jadi bagi kita semua nih, kalau masih merasa oh imanku masih kecil, masih separuh-separuh, jangan patah semangat, teruslah berdoa, teruslah membaca firman Tuhan dan bersekutu. Maka percayalah iman kita akan menjadi besar nantinya. Amin ya. Biji sawi juga merupakan tipe biji yang tidak gampang mati. Sebaliknya dia bisa bertahan di keadaan yang sulit dan serba terbatas. Walaupun di padang gurun yang kekurangan air pun dia bisa hidup. Nah, jadi milikilah iman seperti biji sawi yang ketika kita berada di keadaan yang sulit, tidak ada yang mensupport kita, tidak ada yang memberikan istilahnya asupan-asupan. Kalau di biji sawi kan air kan, kalau kita mungkin tidak memberikan kita
asupan rohani. Misalkan kita juga merasa keluarga rohani kita jarang ada yang menghubungi, tapi kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap seperti biji sawi itu yang bertahan di keadaan tersulit sekalipun. Perumpamaan iman sebesar biji sawi mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan iman yang kecil. Iman yang kecil itu tidak boleh kita remehkan. Iman yang kuat sekecil apapun, dia kecil tapi dia kuat. Iman kita tuh harus seperti itu ya. Memiliki kemampuan untuk mengatasi ketidakpercayaan, menghasilkan perubahan yang besar dalam hidup kita, dan memungkinkan kuasa Allah bekerja secara ajaib. Jadi penting bagi kita senantiasa membangun hubungan dan menguatkan iman kita supaya Tuhan juga bekerja dalam depan kita. Sedikit kesaksian soal kemenangan iman yang saya dan Ibu Gembala alami. Jadi di saat awal-awal pandemi Corona itu, COVID-19, kan semua aspek kehidupan terdampak ya. Bahkan yang bekerja kantoran, yang bekerja apapun itu terdampak. Dan saya salah satunya terdampak waktu itu. Padahal saya waktu itu bekerja di yayasan sosial yang kalau secara finansial pun tidak banyak yang saya dapatkan dari situ, tapi saya menganggap itu sebuah pelayanan saya lakukan. Tetapi karena pandemi ini saya terdampak juga. Akhirnya saya dirumahkan. Karena kan yayasan sosial itu kan tidak ada pemasukan, ya ada pengeluaran terus gitu. Itu pun saya terkena dampak, dan di saat itu di saat terkena dampak itu, kondisi yang saya hadapi adalah saya dan Bu Gembala waktu itu belum lama berhubungan dan memutuskan untuk menikah. Jadi sudah ada DP gedung, sudah ada mengambil bridal dan lain-lain gitu. Karena dengan perhitungan manusia saya, itu cukup dengan gaji yang saya di yayasan sosial itu. Tapi tiba-tiba diberhentikan, dirumahkan. Wah, itu sangat menggoncang iman saya. Ya, menggoncang iman saya. Tapi saya nggak yang putus asa, nggak yang patah semangat, tapi saya melangkah. Kebetulan waktu itu ada yang di sini menawarkan saya ini suatu usaha, dan di saat seperti itu, ya saya buktikan bahwa iman saya tuh nggak yang setengah-setengah atau yang kurang iman, tapi saya melangkah. Dengan mengambil usaha itu, ternyata Tuhan memberikan kemenangan buat saya. Usaha itu berjalan lancar, bahkan berkali-kali lipat dari penghasilan yang saya dapatkan dari yayasan sosial itu. Jadi yang mau saya tekankan juga bahwa di saat pergumulan itu datang, di saat kayaknya pencobaan itu sangat besar gitu. Kalau saya kan dengan cicilan yang besar yang harus saya lunasi, itu kan mau cari dari mana gitu dananya. Dan ternyata Tuhan berikan. Ketika saya melangkah, ketika saya bertindak, Tuhan melihat iman saya dan memberikan kemenangan buat saya. Lalu juga ada kesaksian tentang ini, tentang keturunan. Kan kalau saya sedikit memberikan informasi, kan Ibu Gembala umurnya muda tapi agak sedikit tua. Saya nggak berani bilang sedikit, nggak berani bilang tua, nantinya saya tidur di luar. Ya, nah Ibu Gembala ini kan saya lebih muda. Di umurnya yang 40 ke atas itu kan kita secara medis tahu ya, itu susah untuk memiliki anak atau keturunan. Kami menikah di tahun 2021, Oktober 2021, dan sampai ke 2022 itu
kosong 1 tahun. Kami belum memiliki keturunan. Itu begitu dengan fakta yang kita sudah tahu bahwa umurnya terus bertambah, yang sudah 40 tahun, apalagi tambah setahun kosong, itu tuh hati makin gak sabar gitu, makin aduh gimana ya Tuhan ya, makin khawatir gitu, makin khawatir. Ini udah setahun kosong nih Tuhan. Jadi kayak muncul pikiran, kayaknya susah nih gitu. Tapi iman kami berdua ini tidak ciut, tapi semakin besar. Kami terus berdoa tiap hari, meminta Tuhan berikan keturunan, dan kami mengalami kemenangan iman. Kemenangan imannya ada kayaknya di atas ya. Yeremi lahir di hampir 1 tahun yang lalu di bulan Juni. Puji Tuhan. Di umur yang waktu itu 42 tahun, Ibu Gembala dapat mengandung dan melahirkan. Puji Tuhan, itulah kemenangan iman yang kami alami. Jadi kesimpulan dari khotbah saya siang hari ini lah, di Matius 17 ayat 20a itu mengingatkan kita bahwa pentingnya memiliki iman yang kuat dalam hidup kita. Jangan kendor, iman kita itu tidak boleh kalau dibilang jangan kasih kendor. Terus percaya, terus berdoa, terus lakukan bagian kita, biar Tuhan yang lakukan bagiannya. Yang penting kita hajar terus istilahnya, doa terus. Jadi nggak ada yang namanya doa, tapi doa terus. Kalau doa selesai. Tapi kalau doa terus setiap hari, pagi, siang, malam doa terus, besoknya doa lagi. Kadang-kadang bosan juga, tapi itulah bagian kita. Kalau kita mau mengalami mukjizat, kita mau mengalami kemenangan, itu yang harus kita kerjakan. Saya percaya juga jemaat Tuhan yang di sini, ketika mengikuti pola ini gitu ya, itu kita terus beriman yang benar-benar kuat kepada Tuhan dan melakukan bagian kita, pasti Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita, dan Tuhan akan memberikan mukjizat. Amin. Iya. Dan ketidakpercayaan itu adalah hal yang wajar. Tapi kita tidak boleh membiarkan ketidakpercayaan itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ketidakpercayaan itu juga harus kita akui. Karena dengan kita mengakui, kita bisa membangun iman kita supaya lebih kuat lagi. Ya, itu bukan sesuatu hal yang buruk tidak percaya itu. Tapi kita harus mengakui, saya tidak percaya. Mulai dari sekarang saya mau lebih percaya. Gitu ya. Ketika kita memiliki iman yang kuat, kita akan melihat gunung-gunung persoalan kita, gunung-gunung pergumulan kita itu akan mulai bergerak, mulai mengarah kepada kemenangan. Dan kita akan mengalami kehidupan yang dipenuhi dengan keajaiban dan kemenangan di dalam Kristus. Puji Tuhan. Jadi dari 3 jenis iman yang saya sampaikan, yaitu yang tidak beriman, kurang beriman, dan memiliki iman sebesar biji sawi, yang dapat saya simpulkan bahwa teruslah memiliki iman yang kuat walaupun itu kecil, dan walaupun di saat kita sudah dalam keadaan kurang beriman, tapi kita harus tetap percaya ya. Kita tidak boleh tidak percaya atau tidak beriman sama sekali. Tetap percaya saja kepada Tuhan. Amin. Berkenan firman Tuhan.